Hai, lagi ngapain? Lagi gambar hati. Coba lihat. Itu bukan gambar hati loh. Terus gambar apa? Itu gambar jantung. Jantung, bukannya ini gambar hati. Masih nggak percaya? Yuk kita buktikan. Gimana caranya? Nonton YouTube lah. Oke. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Pada materi ini akan dipelajari tentang darah, pembuluh darah, mekanisme peredaran darah, dan gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Yang pertama kita bahas tentang darah. Komponen penyusun darah ada dua jenis, ada yang cair dan ada yang padat. Komponen darah yang cair disebut plasma darah. Fungsinya untuk mengedarkan sari makanan, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme. Sedangkan komponen yang padat dikenal dengan nama sel darah. Ada 3 jenis sel darah, antara lain eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Eritrosit atau sel darah merah bentuknya bulat cekung di bagian tengah atau disebut dengan bikonkav. Memiliki hemoglobin yang dapat membuat darah kita berwarna merah. Tidak punya inti sel, jumlahnya 4-5 juta per milimeter kubik darah, dibentuk pada sumsum merah tulang, umurnya sekitar 120 hari. Setelah itu akan dihancurkan di hati dan limpa. Dan fungsi sel darah merah adalah untuk mengedarkan oksigen dan juga karbon dioksida ke seluruh tubuh. Sel darah putih atau leukosit bentuknya tidak tetap karena memiliki banyak jenis. Memiliki inti sel, jumlahnya sekitar 8.000 per milimeter kubik darah, dibentuk pada kelenjar limfa, dan berfungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi kuman. Sedangkan trombosit atau keping darah bentuknya tidak beraturan, tidak punya inti sel, jumlahnya sekitar 250.000 per milimeter kubik darah, dibentuk pada sumsum tulang, berperan untuk pembekuan darah atau menutup luka. Jika bagian tubuh kita ada yang terluka, maka trombosit akan langsung bekerja. Cara kerjanya adalah dengan memecahkan dirinya sendiri, sehingga akan mengeluarkan enzim trombokinase atau tromboplastin. Dengan adanya enzim tersebut, dan dibantu vitamin K dan ion kalsium atau Ca2+, dapat mengubah protrombin menjadi trombin. Selanjutnya, trombin dapat mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin, dan benang fibrin inilah yang dapat menutup luka kita. Nah, sekarang coba adik-adik pegang bagian dada sebelah kiri. Adakah yang berdetak? Pasti ada dong ya, karena di dada sebelah kiri terdapat jantung. Perhatikan baik-baik ya bentuk jantung kita, mirip seperti apa. Ternyata bentuknya mirip kalau adik-adik gambar love ya. Gambar love diambil dari bentuk jantung, bukan hati. Jangan sampai salah konsep lagi adik-adik. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Jantung dapat berkontraksi karena memiliki otot yang disebut miokardium. Jantung manusia memiliki 4 ruangan. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Jangan tertukar ya, yang di atas adalah serambi dan yang di bawah adalah bilik. Darah dari serambi akan dipompa atau turun ke bilik. Di antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat katup trikuspidalis untuk mencegah darah dari bilik kanan naik lagi ke serambi kanan. Sedangkan di antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat katup bikuspidalis untuk mencegah darah dari bilik kiri naik lagi ke serambi kiri. Selain darah dan jantung, kita juga harus mengenal pembuluh darah.
Terdapat dua jenis pembuluh darah utama dalam tubuh kita, yaitu pembuluh darah arteri atau nadi dan pembuluh darah vena atau balik. Perbedaannya dapat adik-adik lihat dari tabel berikut. Pada pembuluh arteri atau nadi, tempatnya agak tersembunyi di dalam tubuh. Dinding pembuluhnya tebal, kuat, dan elastis. Aliran darahnya meninggalkan jantung. Denyutnya terasa. Katupnya ada satu pada pangkal jantung, dan jika kita terluka, darah yang keluar akan memancar. Sedangkan pada pembuluh vena atau pembuluh balik, tempatnya dekat dengan permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis. Aliran darahnya menuju jantung. Denyutnya tidak terasa. Katupnya banyak di sepanjang pembuluh. Dan jika kita terluka, darahnya tidak memancar atau hanya menetes saja. Selain ada pembuluh arteri dan vena, terdapat juga pembuluh yang paling halus dan merupakan persambungan antara arteri dan vena, namanya pembuluh kapiler. Ada juga pembuluh aorta yang merupakan pembuluh arteri tapi ukurannya paling besar. Sedangkan arteri yang ukurannya paling kecil dikenal dengan nama arteriol. Untuk pembuluh vena, ada yang ukurannya juga paling besar, disebut vena cava, dan ada yang ukurannya paling kecil, disebut venula. Peredaran darah manusia disebut peredaran darah ganda, karena dalam satu kali beredar, 2 kali melewati jantung, yaitu melalui peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Karena alirannya singkat, makanya disebut peredaran darah kecil. Sedangkan peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Nah, untuk lebih spesifiknya, perhatikan skema aliran darah berikut ini. Pada peredaran darah kecil, darah mengalir dari serambi kanan jantung ke bilik kanan jantung. Selanjutnya, dibawa oleh pembuluh darah arteri pulmonalis menuju paru-paru. Kemudian, disalurkan lagi oleh pembuluh darah vena pulmonalis ke bagian serambi kiri jantung. Sedangkan pada peredaran darah besar, darah akan dipompa dari serambi kiri jantung menuju ke bilik kiri jantung. Kemudian, darah akan dibawa oleh pembuluh darah aorta menuju ke seluruh tubuh. Nah, di pertengahan terdapat pembuluh kapiler yang fungsinya sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, darah akan dibawa melalui pembuluh darah vena menuju ke serambi kanan jantung. Beberapa nama gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah antara lain ada penyakit jantung koroner dan juga stroke yang dua-duanya akibat penyumbatan pembuluh darah. Hanya saja untuk penyakit jantung koroner terjadi penyumbatan pembuluh darah di sekitar jantung, sedangkan penyakit stroke terjadi penyumbatan pembuluh darah di sekitar otak. Selanjutnya ada penyakit varises akibat pelebaran pembuluh vena di sekitar kaki. Kemudian ada penyakit anemia disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Dan ada penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi dan hipotensi tekanan darah rendah. Nah, percayakan kalau gambar jantung? Iya betul. Makasih ya udah ngasih tahu. Iya, sama-sama.